Halo teman sahabat petani semua. Saya lagi di kebun ya, akan berbagi cerita ya. Ini durian kita tanam kemarin pada tanggal 16 ya, pada tanggal 16 September. Yang mana kemarin terjadi angin kencang ya. Jadi angin kencang, jadi sehingga ini tercabut, ini dia punya tiang paranet ini tercabut sehingga menimpa pohon ini. Jadi saya mau menjelaskan ya. Ini ada patah ya, patah kebetulan yang angin kencang kemarin itu saya lupa ya. Mungkin sekitar tanggal 19 lah, sekitar tanggal 18-19 ya, 2 hari setelah kita tanam. Seharusnya dia seperti ini ya. Coba kamera di zoom ya. Seharusnya kemarin dia kalau tidak ada gangguan abiotik namanya, itulah yang gangguan abiotik itu, angin kencang ya. Sehingga tiang paranet yang satu ini ya tumbang, jadi menimpa ini. Nah, coba kamera di sini agak fokus ya. Tumbang, coba ini batangnya ya. Di sini coba di depan ya. Jadi saya ingin menjelaskan sehingga ini mengalami ya, mengalami patah. Ini ya saya lepaskan ya, ini tidak mungkin lagi tersambung. Terus ini karena ini tumbang, posisinya otomatis ini melentur ya, melentur. Ini ada semacam ini, coba lihat kamera fokus, coba di zoom. Ini ada semacam retak ya, ada semacam retak ya. Nanti kita lihat ya apakah nanti akan kembali, karena dari dia tumbang itu baru kurang lebih 5 hari ya. Anggaplah ini kemarin angin kencang itu tanggal 18. Kita juga sempat tidak tahu, tidak ke kebun satu hari itu, sehingga hari berikutnya baru kita tahu ini ketimpa tiang paranet. Jadi tujuan paranet ini ya untuk membantu ya, sehingga sinar yang ekstrim ya, sinar ekstrim itu artinya sinar yang jam 10 ke atas atau jam 2 jam 3. Jadi sehingga dia tidak langsung membakar ya, membakar daun atau pucuk durian atau daun muda ya. Itu karena durian yang baru kita tanam ini lagi adaptasi. Artinya kalau lagi adaptasi artinya perlu penyesuaian ya. Perlu penyesuaian. Tentu tindakan salah satu ya alpukat juga kita lakukan seperti itu ya. Begitu kita tanam ya, kita hindari lah ya dari sinar yang ekstrim itu ya, kita hindari. Seperti ini dibuatkan paranet ya. Ini pengalaman kita, kalau bisa tiangnya ini agak kokoh ya, agak masuk ke dalam sehingga ada angin kencang, gangguan abiotik itu namanya tadi, tidaklah merobohkan ya tanaman yang kita tanam, tidak berefek negatif ya dengan tanaman yang kita tanam. Tapi kalau kenyataannya anginnya udah puting beliung ya, kita juga pasrah ya, karena itu udah kuasa dari yang maha kuasa. Kita juga tidak bisa menghindar. Tapi kalau yang bisa kita hindari ya ini. Ini pengalaman kita ya, artinya pada ya dalam minggu ini ya memang angin tidak di mana-mana kayaknya ya. Untuk daerah kita Kalimantan Barat ini ya merata angin kencang itu. Karena di daerah-daerah teman-teman yang lain juga kita melihat ya, di media sosial itu banyak postingan-postingan, malah ada rumah yang sampai roboh, terangkat ya, dia punya atap ya, terangkat itu ya teman-teman. Ini juga kita belum ukur ketinggian ya. Pada kesempatan ini saya akan melakukan penyiraman ya. Ini saran saya, lakukan penyiraman itu di pagi hari ya. Kenapa di pagi hari? Karena begitu nanti siang sinar matahari keluar, proses fotosintesis itu kan salah satu keperluannya air. Udah banyak kita jelaskan ya tentang proses fotosintesis ya untuk tumbuhan ya. Bukan saja durian ya,
kebetulan ini tanaman yang kita tanam, tanaman yang kita budidayakan. Tentu kita harus berupaya sedaya upaya kita tanamkan dulu budi kita, ya. Kita bangun komunikasi, walaupun dia tidak berkata-kata, tapi sedikit banyak dia tahu, oh ada yang memperhatikan saya. Tentu nanti setelah cukup waktunya, masanya, prosesnya dah dilalui, ya mungkin hitungan 4-5 tahun, dia juga akan memperhatikan, ya, balik memperhatikan siapa yang memperhatikan dia. Artinya akan terbangun kontak, ya, akan terbangun hubungan atau komunikasi, walaupun tidak saling menyapa. Kita menyapa dengan tindakan, ya. Dia juga mencatat bahwa saya diperhatikan. Sewaktu-waktu dia juga akan berbalas, berbudi kepada yang memperhatikannya. Yang biasa saya sampaikan itu, ya, yang biasa saya sampaikan itu simbiosis mutualisme, ya. Jadi kita menguntungkan dia, kita berbakti ke dia, sewaktu-waktu dia juga akan berbakti ke kita yang merawatnya. Dengan kita harus sabar juga, tidak mungkinlah secepat yang harus 1-2 bulan atau 1-2 tahun. Tentu mungkin prosesnya, kalau ini kita rawat baik, karena ini sambung pucuk, ya. Saya tetap optimis, ya. 4 tahun jalan ke tahun ke-5, ya mungkin kita coba buahkan juga. Kenapa teman-teman yang lain bisa? Kita harus juga optimis, ya. Apalagi kita punya daerah ya kurang lebih lah secara geografis, ya, dengan daerah, ya, Sabah Sarawak itu kita satu hamparan. Mereka bisa, ya, 4 tahun atau malah 3 tahun udah masuk fase generatif. Tentu kita juga harus meyakini bisa. Yang penting kita itu tadi, ya, perawatan nantinya kan, perawatan. Ada juga teman-teman yang bersemboyan atau apa namanya, ya, beda lahan. Nah, seperti ini maksudnya, ya, beda lahan, ya, beda tangan, akan beda apa yang akan terjadi. Ya memang kalau kita pikir, ya memang, tapi kalau saya melihat sejauh kita menerapkan SOP atau petunjuk yang berlaku itu sesuai, ya, kalau dia bibit premium, bibit unggul sambun pucuk, kita perlakukanlah dengan, ya, tindakan-tindakan keperluan unsur hara, nutrisi, lain sebagainya itu, ya, kita penuhi keperluannya. Sering kali kita jelaskan, di dalam tanah ini memang udah ada tersedia unsur hara, nutrisi, tapi jumlahnya apakah cukup tidak? Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Ya teman-teman, kalaulah masalah, ya, bukan masalah sih, kalaulah tentang keadaan fisik atau keadaan fisika tanah, itu kan relatif sifatnya. Ya, kalau dia tanahnya terlalu asam, bisa kita turunkan zat asamnya. Kalau tanahnya terlalu basah, ini logikanya, ya. Ya bisa kita, ya, terlalu basah bisa, kalau basahnya terlalu rendah bisa kita naikkan. Baiknya itu kan di kisaran 7 atau 6,5, ya, zat keasaman itu. Itu ya teman-teman, ini hanya, ya, sehingga teman-teman, saya hanya sebatas memberikan spirit, ya, memberikan semangat, motivasi. Kenapa teman-teman yang lain bisa, kita juga harus bisa. Itu rumusnya. Tentu tidak mengabaikan, ya, SOP, tata cara bagaimana dia untuk mendapatkan, ya, nutrisi, ya, yang diperlukan, ya, selama dia fase vegetatif dan fase generatif. Ya sedikit banyak kita petani juga harus paham, ya, apa siklus, ya, tentang kehidupan tumbuhan itu, tentang pertumbuhan kehidupan pertanian, ya, tumbuhan yang kita budidayakan. Kita juga, ya, sedikit banyak secara garis besar kita harus paham siklusnya, karakteristik, ya, tentang tumbuhan itu, sehingga kita bisa,
memperlakukan gitu ya, memperlakukan perawatan ya sesuai yang kita harapkan ke depannya. Nah, ini juga kemarin tanam, belum kita ukur. Ini sebagai data kita ya. Nah, tadi ini juga sebagai data kita. Ini dulu pernah tumbang, kena angin, kena gangguan. Nah, mungkin saya perlu jelaskan ya. Apa yang dimaksud gangguan abiotik? Abiotik itu artinya sesuatu yang sifatnya tidak bernyawa. Mati ya, abiotik. Biasanya kan gangguan-gangguan itu dikelompokkan menjadi dua, gangguan biotik dan abiotik. Kalau biotik itu hidup, artinya hidup itu bernyawa, seperti serangga, semut, kutu kepul, dan sejenis ya serangan-serangan insektisida lainnya ya, termasuk juga ya mungkin tikus, tupai itu biotik. Karena dia tergolong mengganggu ya, gangguan. Jadi gangguan yang bernyawa. Gangguan yang bernyawa itu juga ya bakteri, virus, patogen juga tergolong abiotik karena dia makhluk hidup juga, bernyawa juga. Hanya kadang bentuknya yang sulit kita lihat juga ya, perlu alat ya untuk kita bisa meneropong melihat. Nah, jadi itulah yang dikatakan gangguan-gangguan biotik, gangguan yang bernyawa. Kalau dah memang tahu kita, biasanya gangguan biotik yang termasuk bakteri, virus, tungau, patogen, penjahat dalam tanah itu, ya dalam tanah kan habitatnya, itu tidak bisa juga kita usir serta-merta kita suruh lari ke lain, dia tidak juga bisa. Karena dalam tanah ini dah memang habitat mereka juga. Dalam tanah ini memang tempat tinggal mereka juga. Tinggal bagaimana caranya ya, salah satu ini yang kita lakukan ya, kita cari ya, satu, sebelum menanam kita cari bibit yang betul-betul sehat, betul-betul unggul. Kalau bibit yang sehat itu kan nampak dari fisiknya ya, bahwa pertumbuhannya subur ya, dari batangnya juga ya lumayan lah besar kan. Ini dari sambung kurang lebih, ya saya cerita dulu lah. Ini dari sambung kurang lebih, kemarin kita sambung ini Oktober awal, Oktober. Artinya nanti Oktober dia 1 tahun. Sambung berproses sampai buka sungkup kan kurang lebih 3 minggu atau 1 bulan tumbuh. Nah, kita kembangkan artinya kurang lebih sekitar 10 bulan ya dari sambung ini. Ini 8 bulan dari sambung buka sungkup kita tanam. Karena kita tanam ya tadi udah saya jelaskan ya, tanggal 16 ya. Tanggal 16 September. Nah, dari buka sungkup kita tanam ya, atau dari sambung kita tanam kurang lebih sekitar Oktober ya, kurang lebih sekitar 10 bulan ya, 10 bulan atau 9 bulan itu dari sambung ya. Itu tadi saya sampai di bibit ya, teman-teman juga pasti jadi bibit itu juga artinya perlu kita seleksi. Tanamlah bibit yang unggul, bibit yang bagus, bibit yang subur. Karena di bibit yang bagus, bibit yang subur itu ya pasti ada imunitasnya. Dia udah dibekali oleh dirinya sendiri ya. Artinya dia akan resisten atau ada kekebalan terhadap serangan-serangan lainnya, termasuk tadi serangan biotik yang tidak nampak oleh mata kita. Nah, kayak bakteri, virus, jamur itu kebanyakan kan bekerja di perakaran di dalam tanah, kayak bakteri contoh ya. Bakteri yang biasa menyerang alpukat ya, akar-akar tanaman alpukat atau jeruk ya. Biasanya dinamakan bakteri Pictophthora cinnamomi. Nah, itu kalau memang hanya gejala, biasanya gejalanya kan tidak langsung otomatis dia bermatoposis, dia mengembangkan diri di dalam tanah, itu kan tidak langsung serta-merta langsung trop sekian membelah diri ya, maksudnya. Dia paling tidak
menunjukkan ya ciri-ciri mungkin ya daun apa kempis ya, menguning apa, itu cepat kita antisipasi. Ya namanya kita kan hanya bisanya mencegah, berusaha. Kita untuk mengusir dia tidak ada di sini, ini juga habitat mereka. Tinggal bagaimana caranya kita membekali tanaman kita, bibit kita itu sedapat mungkin yang kualitas premium. Ya kualitas premium itu artinya unggul. Ya unggul artinya dia sehat, sambung pucuk. Tentu kalau di bibit yang sehat pasti ada imunitasnya, dia tidak segampang itu terserang oleh ya gangguan-gangguan itu tadi, gangguan-gangguan bakteri, virus. Berharap perakaran di dalam ini ya dia bisa bersahabat ya, bisa bekerja sama dengan bakteri, virus, patogen lainnya itu, sehingga dia saling bekerja sama. Bekerja sama dalam artian tidak saling mengalahkan. Kalaulah memang keadaannya terjadi yang lebih dominan, yang mencari makan, virusnya itu mengalahkan tanaman ini, artinya terserang. Artinya tanaman itu tidak kuat imunitasnya. Nah, salah satu mengatasinya ya kita antisipasilah dengan banyak jenis untuk mengatasi ya virus-virus itu yang dijual di pasar. Ya fungisida ada yang cair, ada yang serbuk. Tinggal baca di situ bagaimana cara aplikasinya. Ada yang bisa dicampur, ada yang tidak bisa dicampur, ada yang kontak, ada yang sistemik. Ya, itu teman-teman ya, berbagi cerita. Artinya kesimpulannya sedikit banyak di bibit yang subur pasti ada imunitas ya, kekebalan dirinya untuk terhadap serangan-serangan dari luar. Ya, itu baik dia serangan abiotik maupun serangan biotik. Nah, jadi abiotik, nah, salah satu tadi yang tidak bernyawa, angin tidak bernyawa ya, nah, itu juga ya serangan gangguan ya. Kalau dia dah terlalu kuat, dia bisa merobohkan tanaman kita. Nah, demikian juga sinar matahari atau kemarau yang berkepanjangan sampai 2-3 bulan kekeringan. Nah, itu juga gangguan-gangguan. Kalau kita tidak antisipasi dengan membantu penyiraman atau irigasi baik manual ataupun tetes atau yang modern, nah itu masing-masing lah kan, tergantung pembiayaan masing-masing gitu. Kita hanya bisa menyiram seperti ini, seperti inilah yang ya kita lakukan ya. Yang penting kita udah berusaha membangun ya, memperhatikan ini tanaman, berharap 4-5 tahun ke depan dia juga akan berbalik memperhatikan kita yang merawatnya itu. Ya salah satu yang kita harapkan. Demikian juga abiotik tadi, gangguan abiotik kalau hujan terus menerus ya, sehingga ya sampai 1 bulan sampai 2 bulan, sehingga kelembapan tanah terjadi. Semuanya dalam artian ya, dalam tanah itu udah mengandung banyak kandungan airnya. Dia juga tidak bagus kalau tidak kita baguskan parit, drainase, sehingga dia daerah cekungan ya, cekungan begini, otomatis dia akan lama. Otomatis kalau pas di situ ada perakaran, salah satu pintu masuk bakteri, virus, kalaulah memang udah busuk akar ya, otomatis bakteri, virus mudah sekali masuk. Kalau udah ada bakteri, virus di situ, bakteri ini kan sifatnya ya, virus ini cepat dia membelah diri. Hari ini satu bisa membelah 2, 4, 16 ya, kelipatan itu. Dia kalau udah bekerjanya masif, kadang tanaman kita juga tidak bisa kita tolong. Nah, salah satu caranya ya kita cari bibit yang betul-betul resisten, karena ya kita juga belum ada sih bibit yang betul anti virus, anti ini itu. Ya mungkin ada ya, teman-teman saya lihat di YouTube juga lagi ya bekerja ya untuk menciptakan jenis bibit yang betul-betul resisten terhadap ya serangan-serangan, gangguan-gangguan bakteri penjahat dalam tanah. Nah, itu kalau buat kita mengusir mereka dengan serta-merta begitu tidak mungkin. Ini juga habitat mereka.
mereka juga diciptakan oleh Yang Maha Kuasa, pasti ada tujuan baiknya. Contoh kayak ya ini rumputan ini ya. Kalau tidak ada mikroorganisme penghancur, bakteri penghancur, dia tetap menjadi rumput, tetap utuh bertahun-tahun, tetap seperti itu, tidak lapuk, tidak membusuk. Ya demikian juga binatang ya, hewan atau manusia. Kalau dia tidak ada bakteri pembusuk ya, otomatis ya dunia ini udah terisi penuh ya, terisi penuh oleh limbah. Nah, jadi ada juga baiknya. Salah satu yang di tanaman itu dia bisa mengurai ya bekas tebasan ini, gulma-gulma ini menjadi humus ya, yang tentu akan bermanfaat juga untuk kesuburan tanah. Nah, hanya bagaimana dia bekerja sama nanti, mudah-mudahan dia cocok dengan virus yang ada di dalam tanah perakaran ini ya, sama-sama mencari makan. Selamatlah dia ini ya. Jadi kita juga tidak bisa menjamin bahwa sejauh mana dia kebal terhadap ya habitat virus yang ada di dalam tanah, karena itu kuncinya. Kalau perakaran itu bagus ya, kita udah berusaha kan, porositas apa media tanam udah kita berusaha sebaik mungkin ya, tentu pertumbuhannya ya akan bagus ya kalau perakaran, karena kuncinya di situ. Kalau akar tidak bagus ya otomatis dia terputus, nutrisi yang akan diangkut ke atas terputus, tidak bisa pengiriman. Artinya ya pelan-pelan dia kering, kempis, mati. Itu kalau tumbuhan. Kalau perakarannya bagus ya 1-2 akar yang putus tidak masalah ya, entah kena cangkul atau apa, yang lainnya masih utuh, otomatis dia tidak masalah. Dia juga cepat regenerasi perakaran yang baru. Oke, sebelumnya ya, saya mau sebagai data ya, saya juga ini mau ukur sebagai data saya, sehingga nanti tahu ke depan ya berapa pertumbuhannya ya, growth-nya berapa. Coba fokus kamera dari 0 ya. Ini 0 ya. Ini ya teman-teman ya. Ini saya bujurkan dikit ya, saya. Ini kurang lebih 1 meter ya, kita tidak hitung yang lengkungannya ini ya. Ini kurang lebih 1 meter ya. Ini ya, ini 1 meter ya. Ini terhitung 1 meter lah ya. Ini kurang lebih 1 meter ya. Ini terhitung hari ini tanggal 22 September 2024 ya. Ketinggian 1 meter ya, durian yang kita tanam kemarin tanggal 15. Jadi ini data kita ya, sehingga kita tahu nantinya growth pertumbuhannya berapa mili, berapa senti 1-2 bulan ke depan. Itu teman-teman ya, karena kita baru coba menanam 2 batang ya durian ini. Ini pun kita tanam di titik alpukat kemarin yang mengalami kematian ya. Jadi kita gantikan durian ini sebagai sampel. Tentu alpukat yang lain tetap. Nah, kita juga tetap masih menanam alpukat ya. Jadi ini untuk sebagai data sampel kita. Nanti mudah-mudahan ini ke depan bagus. Tentu kita juga akan menyiapkan ya, coba menanam beberapa durian juga. Oke, teman-teman semuanya, tetap semangat ya. Jangan lupa di like, di share, silahkan. Kalau ada komentar tulis di kolom komentar ya. Yang terpenting juga di subscribe ya. Dengan teman-teman mensubscribe channel
Alpukate Farm, teman-teman udah mensupport, teman-teman udah berkontribusi berkembangnya channel Alpukate Farm, dan teman-teman akan diberitakan, akan di pemberitahuan kalau ada tayangan-tayangan terbaru dari channel Alpukate Farm. Oke, tetap semangat. Salam dari Alpukate Farm, Kelurahan Sagatani, Kota Singkawang. Selamat siang semuanya.